sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Beberapa teman kalau diskusi lewat Zoom ya atau per telepon bicara soal pemanggilan KPK terhadap Bapak Anies Baswedan untuk banyak kasus-kasus yang diduga terlibat mengenai korupsi atau bancaan anggaran di DKI Jakarta, mereka sudah bilang selalu bosan dah katanya. Jadi saya meresponnya dengan menuliskan sebuah artikel yang judulnya sudah bosan ya dengan wacana pemanggilan Anies oleh KPK, karena memang itu yang muncul di permukaan masyarakat ya. Begini, ya kita juga bosan. Bukankah sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa diduga ada kekuatan besar yang melindungi atau merawat posisi Anies di Balai Kota? Kenapa bisa begitu? Ya, masa nggak tahu sih. Follow the money, begitu kiat para detektif kejahatan kerah putih pernah menasihati. Sahabat, duit segede 80 triliun lebih itu di APBD DKI Jakarta itu bukan perkara mainan ecek-ecek begitu ya. Dan nampaknya bagi Anies, anggaran segede itu cuma dijadikan semacam batu lompatan untuk menyasar ke posisi berikutnya. Apa itu? Ya, tanyakan saja pada trio Macan Plus, Cendana, Cikeas, Caplin, plus Parpol. Ketiga yang pertama itu sudah pada mafhum kan, kalau yang Parpol itu jelasnya adalah fraksi atau partai politik yang menolak atau enggan dengan berbagai dalih untuk menginterpelasi Anies saat inisiatif ini diajukan oleh fraksi PSI di Parlemen Jakarta lebih dari sekali. Sahabat, padahal interpelasi itu berbeda dengan impeachment atau pemakzulan. Interpelasi itu kan cuma hak bertanya dari parlemen kepada eksekutif atau gubernur dalam hal ini. Namun, sekedar untuk bertanya saja kok pada enggan ya. Apalagi soal pemakzulan, ya lupakan saja. Kekuatan inilah yang diduga kuat selama ini telah melindungi atau merawat posisi Anies di Balai Kota. Prinsipnya ya sederhana saja. Ada uang, abang disayang, tak ada uang, abang ditendang. Habis manis, sepah dibuang. Ini semua, sahabat, dasarnya politik transaksional belaka. Bukankah politik praktis di Indonesia sementara ini memang masih berciri transaksional? Pragmatisme politik seperti inilah yang telah menyeret bangsa ini betah berkubang dalam politik hipokrisi atau kemunafikan yang kronis dan semakin akut. Kronis itu artinya menaun, akut itu makin parah begitu ya. Sila keuangan yang maha kuasa masih menjadi keutamaan. JK kabarnya punya anak emas namanya Anies. Itu sudah jelas, tinggal berselancar saja di internet dan kita pun paham akan hal itu. Anggota trio yang lain, Cendana dan Cikeas, dikenal tak kurang pragmatisnya. Dan pilihannya pasti bukan Ahok tatkala Pilkada Jakarta 2017 yang dikenal dengan Pilkada Ayat Mayat itu digelar. Tinggal sekarang kita bedah sedikit soal kekuatan politik di Parlemen Jakarta yang diduga kuat melindungi atau merawat posisi Anies di Balai Kota. Nah, ini parlemen ini. Kalau kita menilik anatomi Parlemen Jakarta, ada 106 kursi saat ini. Hasil Pileg 2019 yang baru lalu terlihat jeroannya sebagai berikut. PDIP dengan 25 kursi, maka Ketua DPRD DKI Jakarta pun dari PDIP, yaitu Pak Prasetyo Edy Marsudi. Disusul Partai Gerindra dengan 19 kursi, lalu PKS 16 kursi, Demokrat punya 10 kursi, PAN 9 kursi, PSI yang baru masuk 8 kursi, Nasdem 7 kursi, Golkar 6 kursi, PKB 5 kursi, dan P3 1 kursi.
Jadi itu peta kekuatan di parlemen Jakarta. Sahabat, namun herannya setiap kali fraksi PSI yang baru masuk itu mengusulkan untuk interpelasi, ia selalu ditinggal sendirian oleh semua fraksi lain. Iya, semua. Bahkan pernah ditinggal walk out di sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Ngapa ya? Maka Bang Pitung pun berbisik, "Beh, ujung-ujungnya duit kok." Ya, UUD ala hipokrit, para hipokrit atau ala Ken Arok atau Brutus. Ini meminjam terminologi yang sering dipakai oleh Bro Kristianto Wibisono almarhum. Iya, tidak. Jangan iya untuk tidak untuk iya. Kalau berani jangan takut, kalau takut jangan berani. Oke. Siapa kamu? Sahabat, dugaan bancakan berjemaah yang terendus semenjak skandal lem Aibon, markup proyek komputer, bolpen, proyek bongkar pasang trotoar, jalur sepeda, event yang tak jelas, Formula E itu, penebangan pohon mahoni, Monas, skandal lahan rusun DP 0 rupiah, lahan makam, kelebihan bayar damkar, pembangunan monumen-monumen anfaedah, Getah Getih lah, Gabion, monumen sepeda yang sampai saat ini ditutup, lalu mengecat atap rumah dan flyover hanya untuk narsis, rusaknya Air Petra, Kalijodo, dan lain-lain, proyek reklamasi Teluk Jakarta yang tadinya dibilang melanggar sunatullah lah, dan seterusnya, dan lain sebagainya yang tidak atau belum terendus. Sahabat, daftar ini bisa diteruskan dan dibahas panjang, lebar, serta tingginya atau dalamnya, intensitas setiap kasusnya. Siapa saja yang terlibat, kemana saja uang itu mengalir atau dialirkan, dan seterusnya. Panjang kali lebar kali tinggi, itu jadi ukuran volume, bukan? Rupanya agregasi volume persoalan politik ini sudah meluas atau melebar atau menggelembung kian kesana kemari, saling menjerat satu sama lain yang bisa bikin banyak pihak menjerit. Namun satu hal jangan dilupakan, dalam sistem politik demokrasi formal kita, perimbangan kekuatan politik masih dibagi dalam trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana mekanisme check and balances seyogianya bisa terjadi. Cilakanya kalau mekanismenya berubah menjadi cek atau buku cek artinya, dan balance sheet atau neraca demi memperkaya diri, check and balance sheet. Ini kolutif dan akhirnya saling menutupi, paling tidak sampai manisnya habis lalu sepahnya dibuang. Prinsipnya, tanpa minimal 2 alat bukti hukum yang sahih dan bisa menunjuk langsung ke arah keterlibatan Pak Anies Baswedan, maka ia tidak bisa ditersangkakan oleh KPK atau oleh kejaksaan atau kepolisian. Nah, para pakar hukum tentu bisa lebih mengurai soal ini. Atau mau dipanggil untuk sekedar basa-basi doang, minta keterangan ini dan itu. And after that, life goes on, business as usual. Sahabat, nurani publik mungkin sudah terang benderang, tak perlu keterangan lagi. Namun kacamata hukum hukum positif artinya itu berbeda. Ya, akhirnya sudah bosan ya dengan wacana pemanggilan Anies oleh KPK. Iya, kita juga bosan. Jadi bagaimana? Masyarakat sipil adalah social pressure group atau kelompok sosial penekan dalam suatu analisa sistem politik. Maka tekan terus. Tekan bagaimana? Tekan lewat komunikasi sosial terus-menerus. Tekan kemana? Ke arah parpol yang selama ini menolak untuk menginterpelasi Anies Baswedan. Sampai kapan? Sampai diskursus komunikasi itu menjadi opini publik yang bisa menentukan, artinya menjadi kekuatan politik yang bisa memberi hukuman sosial atau social punishment bagi parpol-parpol yang selama ini memainkan politik hipokrit atau politik kemunafikan. Rawat terus memori publik, jangan sampai kita semua lupa lagi saat nanti masuk ke bilik suara. Disitulah moment of truth
yang paling ditakuti partai-partai politik. Akhirnya kita hanya mau mengatakan sebagai penutup, stop jual beli suara. Jual beli suara ini pandemi kambuhan gara-gara politik uang dan politik identitas. Jadinya begini. Demikian sahabat Indonesia, catatan ringkas saya mengenai kebosanan publik mengenai wacana memanggil KPK terhadap Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, yang sudah terlalu banyak dugaan-dugaan skandal yang melibatkannya. Kiranya bisa memberikan perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.